Oke, poin C. Nah, ini ya, tadi kan melayani tidak memandang ini based on hasil pengamatan atau memang ada mekanisme tertentu gitu. Izin menjawab ya Bu. Silakan. Karena kebetulan saya sama Gusti yang PKL di sana, Yap. itu berdasarkan pengamatan sih Bu. Karena jujur wajib pajak Badung Selatan itu nggak cuman orang Bali aja, banyak banget pengusaha-pengusaha yang dari Surabaya, banyak yang perantau-perantau itu, dan salah satu kesamaan hak adalah kita walaupun banyak juga pegawainya kan nggak Bali aja, ada yang Jawa atau apa, itu nggak pakai bahasa daerah gitu. Jadi kita semuanya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, biar komunikasinya tuh terjangkau, sama-sama paham. Seperti itu sih Bu, kalau berdasarkan pengamatan kami. Oke, terima kasih Hari. Berarti kayak ada sistem antrian kan ya pasti ya? Iya, pakai kunjungi pajak itu sistem antriannya. Oke, sistem antrian itu kan sebenarnya sudah membuat ini ya, tidak melihat dia siapa atau apa, yang penting dia paling cepat datang, yaitu dilayani cepat gitu ya, sesuai dengan nomor antrian. Oke, terima kasih Hari. Lanjut, pertanyaan yang selanjutnya adalah poin F. Nah, tadi kan ada poin F atau poin, poin E, bukan F. Poin E. Ya, jadi kan sudah sesuai kompetensi pada bidangnya. Dari gimana melihatnya? Izin menjawab lagi Bu. Yep. Ini tuh bisa dilihat kan kalau berdasarkan peraturan tadi, yang jaga SPT tahunan tuh harusnya ada yang menerima sama peneliti. Nah, menerima itu biasanya dia dari seksi pelayanan. Nah, yang meneliti itu biasanya dari seksi UAS atau P3, ya, pemeriksa atau AR biasanya. Nah, jadi dari situ ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke semisal ada WP yang mau ngasih SPT-nya tuh manual. Jadi kalau SPT manual kan sistemnya tuh harus diperiksa dulu kelengkapannya. Nah, dari situ ada tim peneliti yang biasanya itu dari seksi UAS atau P3. Kayak itu sih, Bu. Jadi sesuai bidangnya. Ya, cukup menjawab. Jadi tadi ternyata sudah ada aturan, dan yang ditunjuk sudah sesuai dengan aturan yang di ini ya. Tadi ada aturan ya, orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan konsultasi SPT itu siapa saja, dan penugasannya sudah sesuai gitu ya dengan aturan. Itu sudah cukup menjawab. Terima kasih Hari. Yang terakhir apa tadi ya pertanyaannya? Poin G ya. Itu tadi saya sudah buka Google-nya gitu ya, tapi saya nggak baca secara detail. Saya cuma ingin ini sih, apa sih yang harus segera ditindaklanjuti di KPP Pratama Badung gitu ya. Dari tadi kan disampaikan ada beberapa perbaikan gitu ya. Mana yang paling menurut kelompok ini gitu ya, yang paling urgen dan harus segera untuk ditindaklanjuti? Izin Bu, ini yang diskriminatif atau boleh yang apapun? apa? Apapun, kan ada beberapa ini ya, ada beberapa yang harus tidak hanya di diskriminatif, apapun. Ini kan ada menyampaikan banyak sekali kan ya, kalau saya lihat kayaknya ada banyak aspek deh yang diamati di sini. Mana yang menurut kelompok ini terkait dengan pelayanan publik yang menyentuh langsung ke WP gitu ya, yang harus segera ditindaklanjuti karena itu dinilai penting gitu. Kalau menurut kami sih Bu, yang paling penting itu kantor KPP Pratama Badung Selatannya sih, karena kan dia nggak masuk ke wilayah kerjanya. Jadi dia tuh di Denpasar, sedangkan wilayah kerjanya itu Badung Selatan. Nah, itu tuh ngaruh banget ke wajib pajak kalau mau lapor SPT. Walaupun KP2 KP ada, tapi itu nggak terlalu perannya tidak optimal ya. Perannya tidak terlalu optimal, dan juga Fiskus itu nggak 5 hari kerja jaga di sana. Biasanya itu Selasa, Rabu atau Selasa Kamis. Jadi KP2 KP nggak setiap hari buka.
kayak kantor pusat di Bandung Selatan, ya yang di Denpasar gitu. Jadi untuk segi efisiensi kayaknya lebih kurang, dan juga kasihan wajib pajaknya kalau harus nempuh beda kabupaten kota gitu kan lumayan 1-2 jam. Jangkauan. Seperti itu sih, Bu. Oke. Terima kasih, Hari. Ini laporan PKL. Nah, ini namanya ngiras-ngirus kalau orang Jawa, laporan PKL sama tugas diambil. Oke, yang lain ada pertanyaan? Atau teman-teman yang lain mau menanggapi? Nggak ada. Baiklah. Izin Bu. Ya, silakan. Bagaimana sih KPP Bandung Selatan itu kayak apa mengantisipasi salah satu masalahnya itu? Misalnya kayak website error gitu. Bagaimana itu antisipasinya? Atau contoh lainnya boleh. Terima kasih. Oke, bagaimana manajemen resiko website down, error, atau websitenya yang error ya, bukan aplikasi ininya yang error gitu ya? Website. Oke. Izin menjawab, Afif dan Ibu. Ini juga masuk ke pertanyaan kami di laporan PKL itu. Gimana kalau misalnya ada website down? Itu tentu kita dari KPP nggak bisa ngapa-ngapain ya, soalnya kan website itu dari pusat, DJP pusat. Nah, kalau Fiskus di sana yang jaga, itu ada 2 cara, yaitu yang pertama kalau semisal dia hanya lapor dan nggak ada kasus seperti lebih bayar, dia Fiskusnya akan memberikan nomor pribadi. Nanti ketika website atau apa sudah jalan, itu bisa dihubungi wajib pajaknya. Antara wajib pajak disuruh milih antara lapor sendiri dengan guidance yang diberikan Fiskus atau datang lagi ke kantor. Yang kedua, jika permasalahan pelaporannya adalah lebih bayar itu, maka Fiskus akan mendirectnya langsung ke AR yang bersangkutan, biar di sana langsung konsultasinya lebih terjalan baik lah, seperti itu. Oke, sudah cukup menjawab, Afif? Ya sudah, terima kasih Bu. Oke. Hari. Mohon maaf Bu, sepertinya masih mute. Ya, oke. Saya rasa untuk kelompok 4 sudah cukup. Terima kasih Haris dan kawan-kawan. Beri tepuk tangan online untuk Hari dan kawan-kawan ya. Terima kasih sudah memaparkan dengan baik. Selanjutnya, ada yang ingin maju volunteer? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Silahkan Haris. Kelompok 3. Izin subscribe. Yep. Nah, di sini saya kelompok 3 itu terdiri dari saya sendiri, LG, Afif, Vina, Pangeran, dan Rizka. Nah, di sini saya akan kelompok kami akan memaparkan mengenai Polri, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Nah, organisasi publik merupakan bentuk organisasi yang menyediakan barang atau memberikan pelayanan dengan tidak berorientasi untuk menghasilkan laba. Pelayanan publik sendiri dapat diklasifikasikan sebagai sifat layanan pokok menjadi pelayanan adaptif, regulatif, dan biasa. Nah, untuk Polri sendiri merupakan salah satu pelayanan publik yang bersifat regulatif. Hal ini dikarenakan fungsi utama dari organisasi ini merupakan yang mengendalikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, kepolisian juga memiliki tugas untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas kewajibannya, Polri juga harus turut serta mengikuti asas-asas dasar pelayanan publik. Nah, untuk kenapa kelompok kami itu milih Polri, karena kemarin itu mikirnya kalau yang reviewnya dari KPP aja mungkin kebanyakan yang kayak bagus-bagusnya aja, atau mungkin kayak Kementerian Keuangan tuh kan udah bagus-bagus aja gitu. Makanya yang banyak isu di sini di Indonesia, apalagi kayak sering banyak banget di TikTok atau mungkin Twitter, makanya kita milihnya ke Polri gitu. Jadi ada review positif, ada review negatif. Nah, tapi untuk reviewnya di sini nggak per daerah, jadi kita secara global, entah itu di daerah Pati atau mungkin Jakarta, jadi secara global kita akan review di sini gitu. Karena gimana Bu?
Ya, sebentar sebelum dilanjutkan, reviewnya berarti based on pengamatan masing-masing individu terus dijadiin satu gitu ya? Iya, Bu. Oke. Ya. Karena ini, Bu, wajah dari instansi kan mungkin walaupun ke daerah ini segini jelek, maka ya kan akan seluruh instansinya. Makanya kita generalisasikan di satu kayak gitu. Oke. Ini untuk selanjutnya asas pelayanan publik yang pertama akan dijelaskan sama teman saya dulu. Baik, terima kasih Riz. Untuk asas pelayanan publik yang pertama yaitu ada kepentingan umum. Asas ini merupakan dasar bagi sebuah pelayanan publik dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini berarti dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatannya, suatu pelayanan publik akan dimanfaatkan atau digunakan serta ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Polri sebagai aparat hukum yang juga menjalankan fungsi pelayanan publik bekerja dengan tujuan utama demi kepentingan umum. Salah satu tugas Polri yang diimplementasikan dalam asas kepentingan umum adalah menyelidiki dan menangkap pengedar narkoba. Narkoba merupakan obat-obatan terlarang yang dapat membuat efek adiktif dan dapat merusak kinerja tubuh manusia. Apabila dibiarkan beredar bebas, narkoba akan membahayakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap pengedar narkoba untuk dihukum seberat-beratnya. Asas yang kedua adalah kepastian hukum. Penting bagi sebuah pelayanan publik untuk memiliki kepastian hukum serta menerapkannya dalam penyelenggaraan pelayanannya. Kepastian hukum sendiri akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan pelayanan ini. Polri dalam menjalankan tugasnya juga harus berlandaskan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Salah satu tugas Polri adalah menertibkan pengendara lalu lintas. Biasanya, Polri akan melakukan razia terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak tertib. Pelaksanaan razia ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun, seringkali anggota polisi tidak melakukan razia sesuai prosedur yang ada di dalam undang-undang. Contohnya yaitu banyak razia yang tidak diberi tanda atau pelang khusus, polisi tidak menunjukkan surat tugasnya. Selain itu, biasanya polisi yang menilang akan menerima atau bahkan meminta uang damai dari pengendara yang ditilang. Kemudian asas selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Elgi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Asas ketiga yaitu kesamaan hak. Nah, kesamaan hak ini merujuk kepada setiap masyarakat. Maksudnya adalah penting untuk sebuah pelayan publik, yaitu Polri ini memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama, ataupun aspek lainnya. Pihak kepolisian harus dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan suatu urusan dengan kepolisian tersebut tanpa harus merasakan diskriminatif antar yang lainnya, baik yang kaya atau miskin atau yang kayak orang berpengaruh kayak influencer atau bukan. Akan tetapi masih banyak kasus yang melibatkan uang, apalagi yang nominalnya besar itu dapat diselesaikan dengan lebih cepat daripada masyarakat yang tidak melibatkan uang atau yang sebagainya. Contoh kasusnya itu banyak kayak artis atau kayak politikus yang terkenal gitu sudah tertangkap terus hanya mendapatkan hukuman yang relatif lebih ringan daripada apabila masyarakat biasa yang melakukan hal tersebut atau melakukan hal yang lebih ringan daripada yang dilakukan oleh orang terkenal tersebut. Nah, hal tersebut tentunya harus dapat diminimalisir agar citra nama kepolisian di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan menjadi figur publik atau public figure yang baik untuk masyarakat umum. Selanjutnya ada yang keempat yaitu keseimbangan hak dan kewajiban. Pada dasarnya pengadaan pelayanan publik salah satunya adalah untuk menyelesaikan kepentingan umum atau masyarakat karena adanya interaksi hak dan kewajiban politik antara institusi pemerintah dan warga negara. Pihak kepolisian berkewajiban untuk membantu masyarakat umum dalam menyelesaikan suatu urusan yang terkait dengan kepolisian tersebut. Masyarakat umum juga bisa mendapatkan hak untuk dilayani polisi tersebut dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terkait.
Selanjutnya, hubungan antara pihak kepolisian dan masyarakat tersebut ini tidak dapat dipisahkan karena masyarakat itu pasti akan membutuhkan suatu urusan, kayak misalnya membuat SIM atau sebagainya. Terus polisi juga harus dapat menjalankan kewajibannya untuk dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, agar masyarakat tersebut itu dapat merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh kepolisian. Pihak kepolisian harus dapat memberikan juga pengarahan yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban yang harus dipatuhi, kayak misalnya mematuhi rambu lalu lintas dan tidak melanggar peraturan yang terkait seperti itu. Untuk mendapatkan hak yang sebagai warga negara untuk dilayani oleh pihak kepolisian. Sejauh ini pihak kepolisian kebanyakan sudah menyeimbangkan antara hak dan kewajiban antara masyarakat umum dan pihak kepolisian tersebut, walaupun masih ada beberapa oknum yang melakukan penyimpangan yang tidak perlu, yang tentunya akan mencoreng nama kepolisian di masyarakat secara umum, seperti nama yang itu seperti sudah ada beredarnya hashtag percuma lapor polisi, yang berarti kepercayaan masyarakat itu sudah sangat menurun kepada kepolisian. Nah, hal yang perlu dilakukan adalah mengawasi aparatur yang bertugas agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Keseimbangan hak dan kewajiban antara warga negara atau masyarakat dengan pihak kepolisian akan menciptakan lingkungan yang tertib, aman, damai, dan tentram, yang akan melahirkan ketenangan bagi semua pihak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Afif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas yang kelima dan keenam, yaitu mengenai profesional dan juga partisipatif. Di mana untuk asas yang kelima, yaitu profesional, itu dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan pelayanannya, suatu pelayanan publik tetap dituntut untuk bersikap profesional. Nah, profesional ini merupakan tindakan dalam menjalankan dan memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Dalam asas ini dituntut kompetensi tiap anggota dalam pelayanan publik tersebut untuk bisa bekerja secara akurat hingga tuntas. Tentunya bagi kepolisian, asas ini juga merupakan asas yang penting, mengingat sifat pelayanannya yang akan terus berkontak langsung dengan masyarakat. Profesional yang tinggi akan membantu para aparat agar tidak mudah terpengaruhi oleh berbagai kondisi di lapangan itu sendiri. Nah, kasus yang mengenai asas ini tuh kurang lebih sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Elgi tadi mengenai kasus tilang. Jadi kalau kita lihat secara garis besar, kasus tilang itu kepolisian itu sudah melakukan secara profesional, di mana mereka itu tidak membeda-bedakan target. Kalau dilihat ada yang nggak pakai helm, langsung ditilang, atau dilihat baju anak-anak yang masih sekolah, itu kan biasanya ada yang belum mempunyai SIM, itu juga ditilang. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa mereka sudah penuh tanggung jawab untuk demi keselamatan setiap orang gitu, karena kan SIM ini salah satu formalitas untuk menandakan kelayakan seseorang itu boleh berkendara atau tidak. Dan juga yang seperti helm tadi itu untuk keamanan bersama juga kan, kalau ada kecelakaan-kecelakaan yang tidak terduga. Di situ sudah terlihat keprofesionalan kepolisian yang tidak membeda-bedakan, oh ini tidak boleh ditilang, oh ini harus ditilang. Tapi semuanya kalau memang tidak memenuhi ketentuan akan ditilang. Nah, tapi sayangnya tidak seluruh aparat ini menindaklanjuti tilang tadi ini secara profesional. Jadi ada oknum-oknum yang justru berusaha untuk membuat kesepakatan dengan masyarakat tersebut dengan embel-embel supaya masalahnya nanti nggak ribet, supaya nggak usah nanti dibawa ke pengadilan dan tambah kompleks lagi urusannya. Jadi di sini malah kepolisian itu menunjukkan keinginan untuk menguntungkan kepentingan pribadinya, seperti untuk menambah pundi-pundi sendiri, seperti yang sudah dikatakan Elgi juga, ada yang disebut dengan uang damai. Nah, dan tindakan kepolisian secara lanjut mengenai asas ini supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat tadi akan dikenakan hukuman seperti dibebas tugaskan untuk oknum-oknum tadi. Nah, untuk asas yang selanjutnya yaitu asas partisipatif. Jadi di asas ini itu menandakan bahwa
tiap pihak yang terlibat dalam suatu organisasi berbasis pelayanan publik ini dituntut untuk bersikap partisipatif. Jadi tandanya baik pihak kepolisian maupun masyarakat itu harus bersama-sama berpartisipasi demi memenuhi tujuan organisasi. Jadi kita kembali lagi kepada tugas kepolisian yang tadi sudah dijelaskan Haris di awal untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi kepolisian ini harus bisa berpartisipasi langsung dalam hal tersebut. Sejauh ini bisa kita lihat bukti konkretnya itu dari kegiatan yang baru ini terjadi, yaitu adanya demo. Di situ kita bisa lihat bahwa polisi langsung turun juga ke lapangan untuk menjaga kondusivitas dari aksi demo itu sendiri. Nah, tapi seperti yang tadi juga dijelaskan bahwa partisipatif itu bukan hanya dari sisi kepolisiannya, tapi dari masyarakatnya juga. Jadi di situ diharapkan masyarakat yang melakukan aksi demo tadi itu menyuarakan atau mengaspirasikan suaranya itu dengan sesuai yang sebenarnya tidak diikuti dengan aksi-aksi anarkis yang tadi seperti itu. Jadi untuk asas partisipatif dan profesional seperti itu. Selanjutnya, asas selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk asas persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif. Nah, asas ini maksudnya adalah semua masyarakat tanpa terkecuali harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif. Maka Polri di sini harus bisa menerapkan fungsi mengendalikan keamanan dan juga ketertiban untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai aturan yang berlaku. Nah, untuk mewujudkan asas ini, namanya juga disebut persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Hal yang harus diperhatikan oleh Polri di sini adalah harus menunjukkan hukum tidak tumpul ke atas dan juga tajam ke bawah, tidak mengenal ras dan etnis, serta hukum harus dapat ditegakkan dengan adil. Di ketentuannya, untuk ketentuan berperilaku bagi petugas penegak hukum dan juga prinsip dasar non-diskriminasi di sini udah diatur di bahan ajar HAM di tugas Polri. Untuk realisasinya, di sini Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri bisa dibilang sudah dan juga belum untuk menerapkan asas ini. Contohnya, kalau sudah itu adalah dalam hal razia lalu lintas. Setiap pengendara yang melintas di jalan itu tetap diperiksa agar risiko pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat diatasi. Contohnya, jika belum pada saat pembuatan SIM, itu masih terdapat perbedaan pelayanan apabila ada orang yang membayar lebih dari tarif normal yang diberikan. Selanjutnya, untuk asas keterbukaan. Nah, maksud dari asas ini adalah seluruh pihak yang terlibat di pelayanan publik harus terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi. Nah, di sini maka Polri harus dapat memberikan informasi mengenai penegakan hukum dan juga access to justice ke seluruh lapisan masyarakat. Ini dalam rangka untuk memenuhi asas presumptio iuris de iure, yaitu asas semua orang tahu hukum tanpa terkecuali. Jadi harus diperhatikan di sini adalah Polri harus dapat menunjukkan bahwa dengan adanya mekanisme keterbukaan informasi publik ini dapat memastikan akses to justice yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Di ketentuannya, keterbukaan informasi sudah diatur di panduan mengenal hak atas informasi publik dan kepolisian. Di realisasinya, Polri di sini sudah lebih giat dalam menerapkan asas keterbukaan dalam perkembangannya. Sebelumnya di tahun 2011, sejak setahun Undang-Undang KIP ini diterapkan, menurut pernyataan Haris Ashar selaku Direktur Eksekutif Kontras, pelaksanaan undang-undang tersebut masih belum diterapkan maksimal oleh Polri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan tentang keterbukaan informasi, kurangnya personil, minimnya perangkat sistem informasi, dan sulitnya koordinasi. Nah, setelah beberapa tahun berjalan, tepatnya di tahun 2022, asas keterbukaan ini sudah dapat dikembangkan dengan lebih baik. Ini dibuktikan dengan pernyataan Muhammad Khairul Anam selaku Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas pengawasan internal kepolisian sudah semakin bagus dan membaik. Berarti di sini Komnas HAM sudah mengapresiasi keterbukaan dilakukan Polri dalam menangani sejumlah kasus. Nah, tindakan Polri yang menerangkan perkembangan terbaru dari berbagai kasus di Indonesia ini penting untuk saling membangun akuntabilitas kedua institusi dalam mengawasi jalannya penegakan HAM di Indonesia.
Selain itu juga maraknya kegiatan diskusi yang dilakukan di wilayah publik ini oleh Polri juga mewujudkan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kemudian ada bagian akuntabilitas. Yang dimaksudkan akuntabilitas ini artinya adalah pihak pelayanan publik harus memiliki tanggung jawab, di mana yang saya sorot sini untuk dalam Polri ini adalah untuk mendorong penerapan nilai HAM untuk memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas aparat kepolisian yang sudah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip-prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri. Tapi masih banyak kasus yang membuat akuntabilitas Polri ini sebagai institusi pemerintah masih diragukan oleh masyarakat. Yang kasus yang paling terjadi itu adalah terkait dengan payahnya penanganan kasus dugaan kekerasan oleh kepolisian. Ya, misalnya baru-baru ini mengenai oknum polisi yang menjadi eksekutor penembakan pegawai di SUB di Makassar. Lalu ada lagi mengenai yang sosok Bribda Randi, oknum polisi yang melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswi di Mojokerto. Kemudian ada lagi mengenai tindakan dugaan kekerasan aparat kepolisian terhadap mahasiswa pada saat demo, misalnya dari demo yang baru-baru ini juga. Nah, terkait sayangnya juga masalah-masalah seperti ini cenderung dia anggap remeh. Misalnya kasus yang sering terjadi itu bisa aja hanya diselesaikan kan hanya minta maaf atau hanya dikasih uang atau hukumannya pun sangat ringan. Dan bahkan masyarakat yang melaporkan aksi atau duga kekerasan aparat kepolisian ini, kasusnya ini tidak dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Jadi masyarakat jadi semakin ragu. Jadi misalnya di sosial media muncullah hashtag percuma lapor polisi, karena ya masyarakat ya nggak percaya kalau misalnya yang melakukan tindakan kekerasan ini sama mereka ya nggak diproses, nggak dilanjutin. Ya jadi masyarakat ya buat apa lapor kalau ujung-ujungnya perkaranya hanya di tempat aja gitu. Kemudian tapi Polri juga mulai berbenah dengan meluncurkan layanan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP secara daring. Dan diharapkan dengan adanya aplikasi SP2HP ini nggak lagi sumbatan komunikasi atau informasi, walaupun yang seperti yang kita tahu tentu masih belum optimal. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Dan artinya pihak pelayanan publik juga harus memberikan fasilitas serta perlakuan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan. Nah, di pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM, yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan ini adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Setiap orang yang termasuk dalam kelompok ini berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang berkenaan dengan khususannya. Dan kemudian Kapolri menyampaikan kepedulian dan perhatian Polri kepada penyandang disabilitas dalam bentuk prasarana dan penyiapan sarana bagi masyarakat. Dan penyiapan fasilitas ini dilakukan secara bertahap seperti ruang ramah anak, tenda khusus disabilitas, elevator handrail, jalur khusus disabilitas, kemudian parkir khusus disabilitas, ruang laktasi, toilet khusus disabilitas, dan kursi roda. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, untuk yang masa selanjutnya ada di ketepatan waktu. Proses pelayanan dan pengerjaan tugas bagi instansi publik harus senantiasa dilakukan dengan menetapkan ketepatan waktu. Polri punya target yang harus ditepati, namun tidak berdasarkan dengan kecepatan. Berdasarkan perkataan Kabid Divisi 6 Pusdokes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi dalam wawancaranya dulu pada saat kasus Sriwijaya Air jatuh, Polri lebih mementingkan kecepatan dibandingkan kecepatan. Nah, di sini tuh seperti kalau ada kasus seperti itu ada yang namanya waktu evakuasi, maka Polri akan menggunakan maksimal untuk waktu-waktu itu. Jadi nggak cepat-cepat tapi gerusak-gerusuk gitu. Pasti ada tahap-tahapnya dan mengutamakan ketepatan tadi. Untuk selanjutnya yaitu ada kasus lain seperti laporan orang yang hilang gitu ya. Itu kan ada prosedur 2 kali 24 jam ini
nyambung juga ke kepastian hukum. Jadi sebelum 2x24 jam tidak akan diproses seperti itu biasanya. Dengan pada prosedur tersebut, Polri dapat memastikan bahwa orang tersebut benar-benar hilang atau hanya sekedar pergi dari rumah dan nanti juga bakal kembali lagi gitu. Tapi dampak negatifnya dengan adanya jangka waktu 2x24 jam ini, orang-orang yang kemungkinan hilang beneran itu kemungkinan ditemukannya akan lebih kecil. Kemudian yang ke-12, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Pelayanan publik harus cepat, mudah, atau tidak berbelit-belit, dan terjangkau, atau aksesnya mudah. Seperti yang sering viral di media sosial, untuk melaporkan suatu kejadian kepada polisi sangat susah. Seperti banyak langkah-langkah, terus syarat-syarat yang harus diajukan, dan untuk kasus-kasus tertentu memerlukan bukti acuan atau bukti-bukti yang pemicu yang awal-awal bagi polisi itu dapat memproses kasus tersebut. Itu mungkin tidak terlepas juga dari banyaknya mungkin sebelum-sebelumnya itu ada laporan-laporan palsu, maka untuk menghindari kayak gitu harus ada syarat bukti-bukti tadi. Tapi untuk dapatkan itu juga untuk masyarakat agak susah juga kan. Nah, kemudian untuk asas ini kurang dipegang oleh Polri untuk menangani kasus-kasus kriminal, namun telah diimplementasikan untuk pelayanan administratif. Buktinya mungkin adanya layanan satu pintu untuk pelayanan administrasi Polri. Seperti pembuatan SIM sekarang lebih mudah tanpa harus melalui banyak birokrasi, walaupun emang masih ada oknum-oknum yang calo dan lebih mudah kalau bayarnya lebih banyak gitu ya, seperti yang disebutkan teman saya sebelumnya juga. Kemudian untuk penanganan kasus kriminal seperti begal, kelitih, dan tawuran, sampai yang kemarin bahkan ada kasus 2 orang begal terbunuh, itu pun kan yang dikenakan tersangkanya itu malah si korban yang awalnya mau dibegal gitu. Dan itu untuk kalaupun dia udah kebegal, proses untuk penanganannya itu agak lama dan cenderung nggak tuntas gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ibu dan teman-teman. Ya, ada yang mau bertanya? Sebenarnya sudah cukup detail penyampaiannya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Saya tadi nanya sedikit ya. Apa sih tadi pertanyaannya? Tentang upaya lain. Nah ini kan polisi harus bersinergi dengan masyarakat gitu ya. Bagaimana? Apakah sudah terpotret dari kelompok ini polisi itu upaya untuk merangkul masyarakat ya dalam rangka mendorong program kerja atau ruang lingkup kerja yang ada di lingkungan kepolisian. Seperti itu. Baik, Ibu. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya izin menjawab ya, Ibu. Ya. Untuk upaya ini, contohnya itu salah satunya itu ada dinamakan Duta Lalu Lintas, Bu. Jadi kan seperti kita ketahui bahwa lalu lintas ini juga salah satu ruang lingkup dari pekerjaan dari kepolisian itu sendiri. Nah, untuk melibatkan masyarakat ke dalamnya itu biasanya ada pemilihan Duta Lalu Lintas, di mana nanti Duta ini yang juga membantu polisi dalam mensosialisasikan mengenai ketertiban dalam lalu lintas itu sendiri, peraturan lalu lintas itu sendiri, keamanan dalam lalu lintas itu sendiri. Dan juga selain itu ya itu tadi Bu, partisipasinya itu lagi ada sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengajak lagi masyarakat lebih taat aturan mengenai paling dekatnya sama kita ya ini lalu lintas itu tadi Bu. Dan contohnya itu juga ada di mana polisi ini mengajak masyarakat untuk merekam, misalnya ada kejadian-kejadian, oh ini ada yang kurang menaati aturan, itu bisa dilaporkan seperti itu Bu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Ada tambahan lain? Izin menambahkan juga Bu. Ya. Kalau di tahun 2017-2018 dulu kan dari Kapolri yang sebelumnya, yaitu Pol HM Tito Karnavian, itu kan dulu pernah berkata kalau seumpama di oknum di jalan-jalan ada yang masih menarik pungutan liar gitu, itu rekam aja, ntar dilaporin aja. Nah itu termasuk kayak merangkul masyarakat untuk berpartisipasi babat yang oknum-oknum yang nggak bener kayak gitu tadi. Ya. Terus Oke, terima kasih. Sebenarnya kepolisian ini kalau Anda lihat entah itu survei yang dilakukan oleh Ombudsman atau survei yang dilakukan oleh
saya lupa namanya apa ya, komunikasi pelayan publik ya, lembaga LSM komunikasi pelayan publik itu memang dari tahun 2014 sampai tahun 2020 itu trennya naik. Saya seingat saya itu angkanya dari terkait dengan pelayan publik ya, angkanya dari nilai 54 sekarang nilainya ke sekitar 82 ya, sekitar 82. Kemudian ada juga bisa cek tentang indeks kepuasan masyarakat untuk kepolisian. Nah, walaupun ada di beberapa hasil survei ini, di antara lembaga penegak hukum yang lainnya itu kan ada ya kepolisian, kita punya KPK, kita punya pengadilan, kemudian kita punya kejaksaan. Walaupun kepolisian ini tadi di antara yang lainnya ini angkanya memang yang paling rendah adalah kepolisian. Jadi tadi sudah disinggung sedikit sih di kelompok ini bahwasanya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat itu tidak mudah, apalagi tadi masih terdapat beberapa oknum itu ya yang melakukan hal tersebut yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi ini menjadi tidak setinggi lembaga yang lainnya, karena memang yang terlihat di masyarakat yang sering bersentuhan secara langsung oleh masyarakat itu kan polisi ya, bila dibandingkan dengan yang lain, setahu saya, karena dia levelnya turunnya itu sampai benar-benar ke level desa gitu ya, ada Babinsa untuk di level desa. Jadi itu pasti akan dengan sangat cepat terpotret oleh masyarakat. Tapi kepolisian itu memiliki tren yang cenderung naik, dan apalagi kepolisian juga meluncurkan banyak inovasi, termasuk mungkin tadi ya. Jadi tadi disampaikan oleh Haris itu kalau misalkan ada oknum yang minta uang damai atau apalah itu namanya, nanti bisa dilaporkan, ada aplikasinya kalau nggak salah, aplikasi Polisiku gitu ya, bisa di-download di Play Store, jadi bisa melaporkan ada kejadian apa dan seterusnya, sehingga pihak-pihak yang terkait itu bisa diberikan tindak lanjut oleh kepolisian. Itu yang bisa saya tambahkan untuk Kepolisian Republik Indonesia. Untuk detailnya, indeks dan seterusnya mungkin Anda bisa cek di Ombudsman, kemudian IKM, atau data-data banyak kok itu data-data tentang kepolisian, walaupun ada yang pecah-pecah ya. Jadi per rayon ada yang secara penilaiannya secara global untuk Polri secara umum, seperti itu. Terima kasih untuk kelompok 3 ya atas presentasinya, cukup lengkap, beri tepuk tangan. Lanjut, siapa yang ingin mempresentasikan berikutnya? Masih ada 1, 2, dan 5. Ya udah, kelompok 1 biar cepat. Yuk, kelompok 1 itu ada siapa saja tadi deh? Ada Jodistira, Nandita, Nasya, Hilman, Joel, Torik. Izin untuk share screen, Bu. Silahkan. Kelompok 1. Apakah sudah muncul, Bu, PPT-nya? Sudah. Oke. Nah, izin untuk membuka, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu, dan selamat pagi, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas kami mengenai pelayan publik untuk pemberian vaksin COVID-19. Untuk anggotanya itu terdiri dari 6 orang. Kita ada Hilman, Joel, saya sendiri, Jodistira, kemudian ada Mama Torik, Nandita, dan Nasya. Pada kelompok kami membahas mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan pada program vaksinasi. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun-tahun sebelumnya negara Indonesia sempat mengalami bencana mengenai COVID-19. Pemerintah membuat program mengenai vaksinasi agar para masyarakat itu memiliki kesejahteraan untuk kesehatan masing-masing. Kemudian agar bisa memiliki kekebalan untuk menghadapi situasi COVID-19 pada saat itu. Untuk ulasan mengenai
pelayanan publik akan dilanjut oleh teman saya dulu. Baik, terima kasih Riz, untuk pembukaannya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai asas kepentingan umum. Di sini yang saya ambil berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi di kelompok ini memiliki pengalaman vaksinasi sendiri sehingga dapat diceritakan secara pribadi. Untuk asas kepentingan umum, pelaksanaan program vaksinasi merupakan pelayanan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan kekebalan secara masif bagi masyarakat umum. Jadi dari proses vaksinasi tersebut sangatlah berdasarkan asas kepentingan umum, karena sarana program vaksinasi adalah masyarakat secara luas tanpa diskriminasi untuk membentuk keimunan baru bagi masyarakat, sehingga harapannya ke depan bakalan kebal terhadap virus COVID, dan penyakit COVID ini bukan seperti penyakit yang yang dapat mematikan, namun layaknya flu seperti biasa seperti itu. Dan pengalaman penulis yaitu saya, unit pelayanan kesehatan Kementerian Kesehatan telah melakukan proses vaksinasi berdasarkan asas kepentingan umum. Hal ini ditujukan dengan pelayanan berdasarkan nomor antrian tanpa melihat siapa yang akan melakukan proses vaksinasi dengan klausul tertentu. Kalau misal ada yang disegerakan, maka kemungkinan besar juga bakalan disegerakan lebih dulu. Lanjut ke asas selanjutnya. Baik, untuk asas kepastian hukum, jadi dalam melakukan pelayanan berupa vaksinasi COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan RI telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dengan dasar hukum sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Jadi dalam penetapan asas kepastian hukum ini, pemerintah telah menetapkan peraturan dari tahun 2020 dan diganti dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pemberian vaksinasi dan penyediaan vaksinasi oleh Kementerian Kesehatan RI. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk asas selanjutnya itu mengenai asas kesamaan hak. Pada asas ini mengandung maksud bahwa pemberian fasilitas vaksinasi COVID-19 itu sendiri diberikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia tanpa membedakan apapun, yaitu seperti suku, ras, agama, ataupun golongan. Baik usianya itu masih muda maupun sudah lanjut usia, semuanya itu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan vaksinasi. Pada asas ini, kesamaan hak dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan seluruh masyarakat untuk memperoleh vaksin tanpa terkecuali. Selain itu, dari pengalaman pribadi penulis saat vaksinasi, penulis itu menemui seorang nenek yang sudah lanjut usia yang akan melakukan vaksinasi. Beliau, itu maksudnya nenek tersebut itu mendapatkan hak yang sama saat menjalankan vaksinasi. Jadi meskipun ada seorang nenek yang udah lanjut usia atau mungkin jalannya sudah agak sulit, itu beliau itu masih mendapatkan hak yang sama seperti orang-orang yang datang untuk memperoleh vaksinasi juga. Kemudian untuk asas selanjutnya mengenai keseimbangan hak dan kewajiban, secara garis besar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang 1945 itu mengisyaratkan bahwa tiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan terhadap kesehatan. Sehingga masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 dari pemerintah. Sementara itu dari negara atau pemerintah sendiri memiliki kewajiban untuk mengatur mengenai hak kesehatan dari masyarakat tersebut bisa terpenuhi dengan cara menerbitkan hukum yang mengatur mengenai program vaksinasi. Untuk asas selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Siapa yang Ayo. akan melanjutkan? Izin Bu. Selanjutnya dalam pelayanan vaksin ini kita tinjau dari asas keprofesionalan. Profesionalisme layanan publik adalah sebuah harapan masyarakat pada pemerintah untuk mampu memerangi kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik secara efisien, responsif, dan juga akuntabel. Nah, berdasarkan pengalaman saya yang bisa dikaitkan dengan asas keprofesionalan ini ketika vaksin adalah ketika saya vaksin, pelayanan ini dilakukan petugas medis cepat dan tangkap, karena kan banyak juga itu masyarakat yang mau vaksin, jadi proses administrasinya juga cepat dan simpel. Kemudian pelaksanaan vaksin yang dilakukan sesuai tepat waktu, mulainya jam 8 dan selesai juga jam 2, tidak ada yang waktunya dikorupsi. Kemudian penginputan data dan pembuatan sertifikat vaksin juga dilakukan dengan cepat karena petugasnya itu banyak. Kemudian berikutnya, asas partisipatif. Nah, partisipatif dalam pelayanan publik mengkehendaki bahwa pelayanan diharapkan dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Pengalaman saya yang bisa dikaitkan dengan asas partisipatif ini ketika vaksin, semua petugas melakukan tugasnya masing-masing secara profesional. Masyarakat juga tidak lama menunggu giliran vaksin karena jumlah petugas banyak dan berpartisipasi aktif dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Terus yang ketiga, mulai dari awal vaksin hingga selesai, para petugas vaksin dengan ramah melayani dan memandu saya dan juga masyarakat lainnya sampai selesai vaksin. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya asas persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif. Maksudnya ialah setiap warga negara itu berhak memperoleh pelayanan yang adil. Nah, oleh karena itu, dalam pelayanan vaksinasi tersebut, semua pihak yang memenuhi persyaratan vaksin itu diberikan peluang untuk memanfaatkan layanan tersebut guna memperoleh tambahan ilmu untuk melawan virus corona. Nah, sesuai dengan pengalaman penulis, ketika saya memanfaatkan vaksinasi yang digelar secara umum tersebut, saya melihat bahwa semua orang yang memenuhi syarat itu diperbolehkan untuk mengikuti vaksinasi. Nah, syaratnya apa saja? Saat itu syaratnya ialah suhu tubuhnya itu di bawah 30 derajat dan orang tersebut bukan termasuk orang yang memiliki penyakit darah tinggi. Nah, saya tidak melihat bahwa orang yang tidak memenuhi syarat tersebut dilarang untuk melakukan vaksinasi dan tidak ada pengecualian untuk ras atau golongan tertentu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini menuntut untuk setiap layanan publik memberikan hak bagi setiap penerima pelayanan dengan mudah agar dapat mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Nah, oleh karena itu, dalam melaksanakan pelayanan vaksinasi publik ini, banyak dibuat call center ya yang berisi terkait pertanyaan-pertanyaan seputar vaksinasi dan juga disebarkan brosur-brosur atau spanduk-spanduk di tempat-tempat yang strategis guna untuk mengajak masyarakat untuk memaksimalkan pelayanan ini. Nah, menurut pengalaman saya sendiri, sebelum saya melakukan vaksinasi, saya itu ingin mengetahui beberapa hal terkait. Jadi saya langsung menghubungi call center untuk mengajukan pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan saya pada saat itu yaitu, saya menanyakan apabila saya setelah vaksin pertama itu kan saya masih 5 bulan. Nah, syarat untuk melakukan vaksin kedua itu harus 6 bulan. Apakah saya diperbolehkan untuk mengikuti vaksin kedua? Nah, dijawab sama call center-nya itu harus pas 6 bulan, kalau enggak lebih 6 bulan. Nah, selain itu saya juga mendapatkan informasi bahwa telah diadakan pelayanan vaksin dari balai desa dan dari ketua RT. Dan juga di daerah saya itu banyak disebarkan seperti spanduk-spanduk di jalan yang menghimbau para masyarakatnya untuk melaksanakan vaksin di puskesmas-puskesmas terdekat. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk asas selanjutnya yaitu asas akuntabilitas. Maksud dari asas ini yaitu proses penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pelayanan publik vaksinasi, seluruh pelaksanaan pelayanan publik
vaksinasi ini mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Jadi, seluruh pelaksanaan vaksinasi mengacu pada ketentuan ini. Dalam ketentuan ini diatur bahwa pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, yang menetapkan kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan tahapan pemberian vaksin, standar pelayanan vaksinasi, serta mendata dan menetapkan sasaran penerimaan vaksin, dan juga melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi itu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi, menurut pendapat penulis, Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program vaksinasi dengan menerapkan asas akuntabilitas, karena pelaksanaan program vaksinasi telah mengikuti ketentuan pada Perpres nomor 14 tahun 2021, sehingga dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Asas selanjutnya adalah asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Nah, maksud dari asas ini yaitu pelayanan publik memberikan kemudahan kepada kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. Keadilan dalam pelayanan itu bukan berarti memberikan pelayanan yang sama untuk setiap individu. Dalam kasus pelayanan publik pemberian vaksinasi, pelayanan publik ini diberikan dengan memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing individu. Nah, bagi individu yang memiliki riwayat penyakit komorbid, lansia, ibu menyusui, serta penyintas COVID-19, pelaksanaan vaksinasi mengikuti ketentuan Surat Edaran Nomor 368 Tahun 2021, yang mana terhadap kelompok tersebut akan dilakukan anamnesa tambahan terlebih dahulu. Nah, bagi kelompok lansia, pemberian vaksinasi itu bisa diberikan dengan interval pemberian 28 hari. Sementara untuk kelompok komorbid hipertensi bisa divaksinasi. Akan tetapi jika tekanan darahnya di atas 180/110, maka tidak bisa divaksinasi. Bagi kelompok komorbid diabetes, bisa divaksinasi sepanjang belum ada komplikasi akut. Sedangkan bagi kelompok komorbid penyintas kanker, orang yang memiliki penyakit paru-paru, penyakit diabetes mellitus yang minum obat teratur, tetap dapat diberikan vaksin. Bagi penyintas COVID yang telah melebihi 3 bulan juga bisa divaksin. Begitu juga dengan ibu menyusui juga dapat diberikan vaksinasi. Selanjutnya, bagi pasien pengobatan TBC yang sudah melebihi 2 minggu, bisa disuntikan vaksin COVID-19. Vaksin juga bisa diberikan kepada orang yang mengidap penyakit autoimun sistemik, penderita penyakit HIV, dan orang yang memiliki riwayat epilepsi jika dalam keadaan terkontrol. Nah, jadi pelaksanaan vaksinasi telah memenuhi asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, karena sebelum diberikan vaksinasi, ada proses screening terhadap masing-masing individu, yang mana dari proses screening tersebut, kita bisa mengetahui apakah orang tersebut dapat divaksinasi atau tidak. Apabila tidak memenuhi ketentuan, maka orang tersebut diberikan perlakuan khusus, yaitu diperkenankan untuk tidak divaksinasi. Asas selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazia. Asas selanjutnya adalah asas ketepatan waktu. Nah, layanan publik yang menerapkan ketepatan waktu mengandung arti bahwa layanan tersebut dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. Nah, layanan pemberian vaksin merupakan layanan yang sangat vital dalam proses penanggulangan pandemi COVID-19. Banyak waktu, biaya, usaha tenaga medis, dan kontribusi lainnya yang dikerahkan untuk program pemberian vaksin ini. Oleh karena itu, untuk menjaga efisiensi dan efektivitas layanan, pemberian vaksin harus diberikan secara tepat waktu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, pada penerapannya, pemberian vaksin ini sudah cukup menerapkan asas ketepatan waktu menurut penulis. Hal tersebut ditunjukkan dari jadwal pemberian vaksin yang ada dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 itu sudah tepat waktunya. Karena sudah terencana dengan baik, karena sudah diberikan timeline pemberian vaksin dosis 1, 2, dan ketiga. Kemudian Kementerian Kesehatan sangat mengupayakan agar pemberian vaksin kepada masyarakat itu dapat dilakukan tepat waktu. Bahkan berdasarkan pengalaman saya, petugas kesehatan itu sangat rutin untuk mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan vaksin dosis ketiga bagi yang sudah memenuhi persyaratan.
Ketepatan waktu juga bisa dilihat dari proses pelaksanaan pemberian vaksin. Menurut pengalaman penulis, pelaksanaan itu udah cukup tepat waktu, yaitu dimulai jam berapa dan selesainya pun tepat waktu jam berapa. Asas selanjutnya yaitu adalah kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Layanan pemberian vaksin adalah layanan publik di mana semua orang tanpa terkecuali itu memiliki hak untuk menikmatinya. Oleh karena itu, kecepatan dan kemudahan dalam pemberian layanan sangat diperhatikan karena mengingat semua masyarakat nanti akan diberikan vaksin. Dengan layanan yang cepat dan mudah dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu, target jumlah pemberian vaksin dapat tercapai lebih cepat juga. Selain itu, dalam pemberian layanan vaksin juga harus terjangkau. Mengingat semua masyarakat akan menikmatinya, mulai dari masyarakat yang mungkin ekonominya kurang ataupun ekonomi yang lumayan bisa menjangkaunya. Nah, berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, pemberian vaksin sudah dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Hal tersebut dapat dilihat pemberian vaksin yang sudah dibagi menjadi beberapa sesi. Jadi setiap orang tua memiliki jadwalnya sendiri-sendiri dalam pemberian vaksin, sehingga mengurangi penumpukan antrian. Selain itu, pemberian vaksin juga dilaksanakan secara mudah. Contohnya syarat pemberian vaksin booster itu hanya 2, yaitu sudah berumur 18 tahun dan sudah vaksin dosis ketiga. Kemudian pemberian vaksin juga sangat terjangkau, bahkan pemberian vaksin saat ini kan tidak dipungut biaya ataupun gratis. Sekian dari kami, Bu. Apabila ada pertanyaan. Ya, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Reverio. Ini kan materinya tentang instansinya tentang Kemenkes ya, Bu. Nah, itu gimana sih caranya Kemenkes itu untuk mengajak masyarakat turut partisipatif dalam vaksin gitu, Bu? Kan ada segelintir masyarakat itu bahkan tidak percaya dengan COVID gitu, Bu. Ya. Itu gimana caranya? Terima kasih, Bu. Silakan kelompok ini dijawab. Izin diskusi terlebih dahulu mungkin, Ibu. Ibu izin menjawab setelah diskusi. Untuk upaya dari Kemenkes sendiri itu lebih ke pemaksaannya tuh dengan syarat, Bu. Jadi kebanyakan tuh dengan syarat perjalanan itu harus menggunakan sertifikat vaksin. Biasanya di Peduli Lindungi juga ada, kemudian juga proses mudik yang katanya harus sampai booster 3 sampai ke vaksin 3 yaitu booster gitu, Bu. Jadi itu termasuk upaya yang dilakukan Kemenkes untuk melakukan masif dalam vaksin agar muncul kekebalan imun secara baru gitu, Bu. Jadi itu termasuk upayanya. Kemudian mungkin ada teman-teman yang mau nambah dari tim saya persilahkan. Ada yang mau menambahkan? Nah, izin menambahkan, Bu. Ya. Mungkin untuk dari pemerintah itu sendiri kan juga sudah sering memberikan himbauan untuk menggunakan masker, kemudian untuk vaksinasi juga itu sudah lewat
banyak media seperti contoh di TV melalui iklan, kemudian di YouTube, kemudian di Instagram, atau bahkan mungkin TikTok ada gitu. Jadi itu untuk tahap himbauannya. Kemudian biar para masyarakat yang masih ada yang belum percaya mengenai COVID bisa vaksin itu ya yang dijelaskan tadi Hilman tadi, mau nggak mau terpaksa dengan keadaan gitu. Kalau misalkan Kemal nggak bisa kan mau nggak mau harus vaksin. Kemudian untuk bepergian jauh itu ada persyaratan untuk vaksin juga 1, 2 atau booster begitu. Ada lagi tambah lain ya, Kemenkes mengedukasinya layarnya udah sampai ke Pak RT itu udah. Ya, jadi harus bekerja sama tuh sama pemerintah kan juga bikin posko COVID itu kan salah satu tugasnya. Jadi instansi pemerintah itu bikin, kemudian sampai ke pemerintah desa itu juga pasti ada tuh posko-posko COVID, sampai BUMDes juga dialihkan ke sana kan ya kegiatannya, beberapa kegiatannya. Jadi itu sebagai salah satu fungsi untuk melakukan sosialisasi, mengajak, terus meminimalisir kekhawatiran dampak kalau dilakukan vaksin. Itu kan beberapa masyarakat ada yang tidak mau vaksin karena takut nanti dampak ke tubuhnya mereka tidak bisa memprediksikan seperti apa. Nah, benar tadi, memang salah satu cara yang dilakukan adalah memaksanya bagaimana? Masuk mall, syaratnya vaksin, pulang kampung harus booster ketiga gitu ya. Jadi sekarang aja itu udah pada ngantri tuh booster ketiga. Pasti ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Oke, nah sebenarnya ini untuk terkait dengan layanan kesehatan, terkait dengan vaksinasi itu tidak terlalu banyak ya keluhannya ya, tidak terlalu banyak keluhannya, karena untuk menyelenggarakan vaksinasi pun itu kan Kementerian Kesehatan tidak sendirian, tapi kerjasama. Misalkan kalau saya gitu ya, instansi pemerintah kemarin dokternya yang menyuntik, tapi untuk proses penyelenggaraan, pendaftaran dan seterusnya dibantu dengan relawan-relawannya gitu kan ya. Relawan-relawannya, banyak sekali relawan yang terlibat, itu termasuk bentuk dari partisipasi masyarakat untuk kegiatan vaksinasi ini. Kemudian justru untuk di Kementerian Kesehatan itu yang lebih banyak disoroti, yang masuk ke datanya Ombudsman gitu, ada terkait dengan bagaimana pelayanan kesehatan, termasuk ini apa namanya di sini adanya kesulitan untuk membedakan ini pasien COVID atau tidak COVID karena ciri-cirinya hampir sama. Itu yang pertama. Kemudian jadi yang dia terus kadang hasil tes COVID itu disampaikannya terlambat. Jadi orangnya udah dimasukkan ke bangsal COVID, ternyata hasilnya dia tidak positif gitu. Kan masih banyak ya dulu peristiwa-peristiwa seperti itu masih ditemukan. Kemudian tempat-tempat untuk di level desa, ya untuk di level desa itu masih kesulitan untuk membuat tempat isolasi mandiri gitu ya, ketika misalkan di tahun 2021 yang waktu habis lebaran itu yang cukup tinggi itu ya, itu kan sampai desa itu kesulitan karena puskesmas penuh, kemudian udah menunjuk satu balai desa ditunjuk juga penuh, dan akhirnya ada yang mengisolasi ada perumahan penduduk di tengah sawah, nah itu dipinjam buat tempat isolasi dan seterusnya. Ya, jadi ada beberapa hal, kemudian termasuk yang membuat resah waktu itu adalah rumah sakit kurang transparan dalam menginformasikan sakit pasien. Jadi data siapa yang terjangkit itu kan sempat dirahasiakan ya. Jadi maksudnya masyarakat merasa bahwa bagaimana saya nanti bisa ngetrace gitu siapa yang kena dan tidak, itu tidak disampaikan secara terbuka. Itu dulu sempat ya di awal-awal pandemi di tahun 2020, tetapi begitu 2021 masyarakat sudah mulai aware, bahkan ada yang tadi sudah nggak peduli lagi mau COVID mau enggak, yang penting saya bisa hidup gitu ya, bahkan ada yang seperti itu. Nah, ini waktunya masih 10 menit, masih ada 2 kelompok saya tawarkan. Apakah akan ada satu kelompok yang presentasi atau kita lanjutkan di pekan berikutnya? Terima kasih untuk kelompok mana tadi, satu dulu ya. Kelompok 1 tadi ya. Iya, ya, telah mempresentasikan terkait dengan vaksinasi yang dilakukan atau PIC penyelenggaranya itu adalah Kementerian Kesehatan. Beri tepuk tangan online dulu untuk kelompok 1. Ya, saya tawarkan untuk kelompok 2 dan kelompok 5. Izin untuk stop share ya, Bu. Ya, silakan. Kelompok 2, Bu. Ya, kelompok 2 silakan dalam waktu 10 menit ya. Ya. Ya.
untuk share screen-nya. Ya, terlihat. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Ya. Kali ini kelompok kami, kelompok 2, akan memaparkan pelayanan publik yang ada di kantor pelayanan pajak berdasarkan pengalaman dan pengamatan kami selama PKL di kantor pelayanan pajak masing-masing. Nah, asas pelayanan publik ini kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/M-7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Nah, yang pertama langsung saja asas pelayanan publik yang pertama. Sebelum itu, ini nanti ada 18 asas pelayanan publik yang mana 1 sampai 12 itu berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik dan yang sisanya 13 sampai 18 itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nomor 1, asas pelayanan publik kepentingan umum. Asas kepentingan umum ini merupakan pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, setiap petugas pajak itu memberikan layanan kepada wajib pajaknya dengan tujuan memberikan kepuasan kepada wajib pajak tanpa mementingkan keuntungan diri sendiri. Nomor 2, kepastian hukum. Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. Setiap wajib pajak itu memiliki hak dan kewajiban di bidang perpajakannya. Nah, kaitannya dengan kewajiban pelaporan SPT, wajib pajak juga punya hak untuk dilayani secara prima, seperti pelayanan yang cepat dan ramah. Untuk kepastian hukum, wajib pajak ini dijamin kepastian hukumnya memiliki hak dan kewajiban. Nah, kepastian hukum itu diatur di dalam peraturan tertentu, misalnya di Undang-Undang KUP ataupun di Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2016 tentang standar pelayanan di TPT KPP, tempat pelayanan terpadu kantor pelayanan pajak. Nah, kemudian asas selanjutnya kesamaan hak. Asas kesamaan hak ini artinya pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Semua wajib pajak dilayani entah dari suku apa, ras apa, agama apa, dan golongan apa, gender apa, dan statusnya apa. Nah, dari pengalaman saya juga, wajib pajak itu ada berbagai dari suku apa, ada keturunan apa. Contohnya di KPP Pratama Jepara itu kan ada yang keturunan Cina, ada yang beragama Hindu, Buddha, dan Kristen. Semuanya ada di situ dan dilayani dengan sama. Baik, selanjutnya, asas selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizal. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu keseimbangan hak dan kewajiban. Permohonan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Hal ini tercermin pada laporan SPT. Ketika wajib pajak itu mempunyai kewajiban untuk lapor SPT-nya, kemudian dia juga mempunyai hak untuk dibantu oleh petugas pajak dalam laporannya. Dan sebaliknya juga dari DJP sendiri sebagai ASN mempunyai kewajiban, salah satunya ialah melayani pelaporan SPT itu tadi. Kemudian untuk haknya itu mendapatkan gaji yang dimana gaji tersebut juga berasal dari pajaknya, wajib pajak tersebut. Selanjutnya, yang kelima, keprofesionalan. Pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. Pada pelayanan lapor SPT terdapat kategori SPT untuk pegawai yaitu 1770S dan SS, dan kategori SPT untuk badan atau pekerja bebas yaitu 1770. Nah, menurut pengalaman saya untuk pelaporan SPT pegawai yang akan dibantu oleh pelaksana yang 1770S dan SS. Namun untuk SPT yang 1770 wajib pajak badan atau pekerja bebas itu akan dibantu oleh AR, di mana 1770 itu lebih kompleks dari S atau SS dan dibantu oleh AR yang memiliki kompetensi lebih. Selanjutnya, partisipatif. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Peran masyarakat dalam laporan SPT sangat kental, terlebih lagi sifatnya yang self-assessment, sehingga masyarakat berperan penting untuk melaporkan sendiri SPT-nya. Nah,
DJP sendiri itu hanya bisa mengingatkan, menghimbau agar wajib pajak lapor SPT-nya. Selain self assessment itu sendiri, masyarakat juga berperan bagi DJP sebagai kritik, saran maupun aduan yang dapat disampaikan melalui kirim pajak, email atau nomor layanan KPP setempat dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Edi. Selanjutnya, sesi yang ketujuh itu persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif. Maksudnya di sini itu tidak ada setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. Walaupun ada penggolongan wajib pajak yang strategis, namun perlakuan terhadap wajib pajak tetap sama, seperti saat melaporkan SPT maupun misalnya dinyatakan NPWP, tidak ada perbedaan antara wajib pajak yang saat pelaporan SPT-nya nihil maupun 1 juta atau bahkan lebih dari 100 juta. Lalu asas yang ke-8 yaitu keterbukaan. Maksudnya setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah memperoleh dan mengakses informasi pelayanan yang diinginkan. Seluruh wajib pajak atau yang berkepentingan memperoleh sumber informasi yang sama, yaitu sosial media atau pamflet atau bahkan baliho yang dimiliki KPP terkait. Tidak ada perlakuan khusus dalam penyampaian informasi seperti kemarin saat pandemi di mana ada pembatasan jumlah WP sehingga ada kunjung pajak atau aturan lainnya sebelum masuk kantor pajak ke gedung KPP. Informasi disebarluaskan sosial media dan pamflet sehingga semua dapat memperoleh informasi secara adil, tidak ada perlakuan khusus. Asas yang ke-9 yaitu akuntabilitas. Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan di KPP sudah sesuai dengan undang-undang dan tidak melanggar peraturan manapun dari proses awal baik seperti kunjung pajak tadi hingga proses akhir selesai pelaporan. Selanjutnya asas ke-10 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya asas ke-10 itu mengenai fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Nah, pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dan pelayanan. Nah, fasilitas dan perlakuan tertentu ini menjadi bahan pertimbangan dalam pelayanan bagi semua orang yang berkepentingan, dalam hal ini adalah wajib pajak. Nah, masyarakat tertentu dalam hal ini adalah kelompok rentan itu antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Nah, masyarakat tertentu ini memiliki perlakuan khusus tanpa adanya tambahan biaya. Nah, hal ini itu terlihat dari fasilitas yang biasanya tersedia kalau di tempat PKS saya di Kanwil Yogyakarta itu ada fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas seperti parkir khusus disabilitas, rute khusus yang digunakan oleh penyandang disabilitas, toilet khusus, lift khusus, dan juga sarana lainnya. Kemudian adanya penyediaan playground bagi anak-anak dan juga ruang laktasi bagi ibu menyusui, serta sarana-sarana lain yang mendukung. Nah, hal ini juga merupakan bentuk kepedulian DJP terhadap kelompok rentan sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang sama. Kemudian ada asas ketepatan waktu. Ketepatan waktu dalam hal ini adalah penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. Nah, dalam pelayanan terhadap wajib pajak itu diusahakan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, seperti halnya itu hal respon terhadap pengajuan SKPLB ataupun keberatan. Nah, saya juga bertanya dengan teman saya yang ditempatkan di bidang ini. Teman saya mengatakan bahwa semua proses ini itu dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga tidak ada tugas-tugas yang melebihi waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang ke-12 adalah kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan merupakan hal yang sangat mendasar dalam hal pelayanan publik. Nah, sebagai bentuk keseriusannya, itu hal ini diwujudkan dengan memberikan berbagai macam sarana pelayanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat masa kini, seperti adanya layanan online, yaitu contohnya e-filing, layanan pengaduan, adanya kirim pajak, dan atau media informasi seperti Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Hal ini tentu saja sangat mudah dijangkau oleh masyarakat sekarang yang
kebanyakan itu menggunakan teknologi yang lebih maju. Kemudian asas selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk asas selanjutnya itu berdasarkan Kepmenpan nomor 63 tahun 2003. Yang pertama itu ada transparansi. Artinya, pelayanan publik oleh KPP bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti. Hal ini terlihat dari tata cara pelaporan SPT, di mana informasi tentang tata cara pelaporan SPT ini bisa kita akses melalui internet atau akun sosial media KPP tersebut yang bisa diakses oleh siapa saja. Asas selanjutnya adalah akuntabilitas. Artinya semua pelayanan publik di KPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena setiap pelayanan yang diberikan selalu berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan ada SOP-nya. Contohnya dalam hal penagihan. Semua tindakan saat penagihan dilakukan berdasarkan undang-undang dan SOP yang berlaku. Di mana dalam aturan-aturan tersebut sudah diatur alasan proses penagihan dilakukan, bagaimana proses penyampaian surat teguran, surat paksa, dan sebagainya. Diatur juga tentang tenggang waktunya, sehingga saat wajib pajak bertanya apa alasan petugas melakukan penagihan, petugas bisa mempertanggungjawabkannya dengan memberikan dasar hukum penagihan tersebut. Selanjutnya adalah asas kondisional, di mana pelayanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Contohnya, dengan adanya pelayanan e-fin online melalui email atau WA. Pelayanan ini diberikan karena terdapat beberapa WP yang lokasi atau alamatnya berada jauh dari KPP, sehingga membutuhkan banyak waktu dan banyak biaya jika harus ke KPP langsung. Dengan adanya pelayanan e-fin online, baik wajib pajak maupun petugas bisa melakukan pelayanan hanya dengan bermodalkan kuota dan mempersingkat waktu. Ini juga menunjukkan bahwa pelayanan di KPP berusaha untuk seefektif dan seefisien mungkin. Untuk asas selanjutnya akan dijelaskan oleh Riverio. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rita Eklesia. Asas ke-16 yaitu partisipatif. Asas ini mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Dengan adanya aduan secara online seperti Instagram, Telegram, dalam lingkup KPP Pratama Madya maupun pusat, diharapkan masyarakat semakin mudah dalam melakukan pelaporan SPT tahunan, serta dengan adanya tempat pelayanan terpadu yang merupakan sarana bagi masyarakat, khususnya WP, dalam melakukan pelaporan SPT tahunan. Masyarakat juga dapat memberikan saran, kritik, aspirasi melalui kotak saran yang disediakan di tiap tempat pelayanan terpadu, atau dapat memberikan juga saran secara online melalui akun resmi KPP masing-masing. Selanjutnya ada asas kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender maupun status ekonomi. Dalam hal ini pelayanan yang dilakukan oleh pegawai atau pemberi layanan publik adalah tidak membedakan wajib pajak berdasarkan ras, gender, golongan, serta memberikan pelayanan yang maksimal terhadap siapapun sesuai kewajiban dalam kode etik DJP. Selanjutnya yang terakhir adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal pemberi layanan, di sini ASN DJP itu memiliki hak, yaitu mendapat tunjangan serta pengembangan kompetensi dalam lingkup kerja. Lalu kewajiban dari ASN sendiri itu yang harus dijalankan adalah memberikan pelayanan, penyuluhan, serta konsultasi di bidang perpajakan kepada wajib pajak dalam lingkup KPP. Selanjutnya, kewajiban dari penerima layanan atau masyarakat itu adalah melaporkan SPT tahunannya, serta membayar apabila SPT tahunannya hasilnya kurang bayar. Lalu hak masyarakat itu berkonsultasi terkait perpajakan, serta dapat juga meminta tolong kepada pegawai apabila terdapat kesulitan dalam pengisian SPT tahunan.
Sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena sebenarnya tadi beberapa poin itu sudah sama di atas ya. Tadi ada kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, partisipatif, ya. Saya rasa itu intinya sama lah ya. Sebenarnya sudah ada di atas, ya. Terus beberapa diulang di bawah karena menggunakan tadi ya, acuannya berbeda antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 sama CAP punyanya PAN-RB seperti itu. Ya, karena ini sudah lebih waktu di portal sih pas tadi ya barusan bunyi. Kita ketemu lagi insya Allah setelah Lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin, selamat berlibur, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, siap-siap aja nanti kuliahnya akan di-offline-kan, siap-siap dulu aja ya, siapa tahu nanti kalau misalkan habis Lebaran kondisinya baik-baik saja, nah itu potensi untuk offline itu besar gitu ya. Kemarin pas Pak di rapat dengan kami P3M menyampaikan seperti itu, tapi masih melihat nanti ya rekor peristiwa setelah Lebaran nanti akan seperti apa, karena nanti yang mudik juga cukup banyak. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja sehingga ekonomi menjadi cepat pulih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berlibur dengan keluarga, selamat Lebaran bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan ke-6. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan saya akhiri, saya end Zoom ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu.